Good morning Maranatha. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ajak semua komunitas Maranatha untuk berdoa karena kita akan membaca sedikit dari firman Tuhan yang terambil dari pertama Timotius 1 ayat 1 sampai 11. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berdoa untuk pembacaan firman-Mu, dan biarlah Tuhan menguasai kami semua dan mengisi hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya yang kami baca, yang kami dengar dari firman-Mu ini benar-benar mendapatkan tempat yang layak di hati kami, dan kami juga diberi kekuatan untuk melakukannya sebagai pelaku firman. Terima kasih Tuhan. Amin. Mari kita membaca pertama Timotius 1 ayat 1 sampai 11. Kepada Timotius, anakku yang sah di dalam iman, anugerah, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita. Keluarga Maranatha yang saya kasihi, menarik untuk melihat bahwa Paulus menyapa Timotius sebagai rekan sepelayanannya dengan panggilan anak. Ya, tentu biasanya kalau kita dipanggil anak, berarti yang memanggil adalah yang patut disebut sebagai orang tua. Padahal dalam realitasnya mereka sama-sama berperan dan berposisi sebagai sesama pelayan. Relasi yang dekat antara generasi inilah yang menjadi pokok pikiran dari apa yang akan kita lihat dari pembacaan kita ini. Bagaimana generasi terdahulu tidak memandang generasi penerusnya sebagai anak dalam pengertian yang harus selalu digurui dan diajari, dididik, bahkan dihajar, tapi terutama dipanggil anak untuk dapat lebih mapan di dalam melanjutkan tugas-tugas pelayanan. Mari kita mengambil makna selanjutnya dari pembacaan ini, bahwa di dalam regenerasi pelayanan, dalam proses regenerasi ini, kita memerlukan terbangunnya ikatan kekeluargaan yang kuat, baik antara generasi yang akan berlalu maupun generasi penerusnya. Paulus melakukan hal ini dalam bentuk nasihat kepada Timotius. Yang kita saksikan dalam pembacaan ini ialah bahwa yang memberi nasihat tidak merasa sedemikian hebatnya sampai dia merasa harus menggurui. Demikian pula yang diberi nasihat tidak juga merasa digurui, sehingga ada rasa yang harus kita maknai secara khusus dalam konteks ini sebagai adanya kasih. Jadi Rasul Paulus memberikan nasihat sebagai cara untuk menampakkan kasihnya kepada Timotius sebagai yang akan menggantikan posisi Rasul Paulus pada waktunya. Demikian juga Timotius menyadari betul posisinya sebagai yang menerima nasihat, bahwa nasihat dari Rasul Paulus itu adalah pernyataan kasih. Nah, yang perlu menjadi refleksi bagi kita dalam pembacaan ini, bagi keluarga besar Maranatha, ialah kita adalah banyak dan sering sekali merasa bahwa kita tidak suka menerima nasihat. Kita sukar sekali menerima orang yang menasihati kita, siapapun mereka, apakah mereka itu atasan kita, orang yang mungkin usianya tidak jauh terpaut dengan kita, guru kita, dosen kita, atasan kita, pimpinan kita, itu kita rasa mereka itu sebagai orang-orang yang tidak semestinya menggurui kita. Karena apa yang mereka sampaikan itu mestinya kita rasa kita sudah tahu. Kenapa sih masih yang itu lagi disampaikan? Gitu. Dan karena itu melalui momentum ini, saya mengajak kita semua untuk meniru gaya hidup dari Rasul Paulus dan juga dari Timotius. Jadi pemuridan yang dilakukan Rasul Paulus itu dilaksanakan dengan penuh kasih sayang. Jadi kalau kita masyarakat Maranatha adalah pimpinan, kita juga harus memerankan peran seperti yang dilakukan Rasul Paulus. Tapi kalau kita juga adalah bawahan, kita adalah mahasiswa, adalah komunitas Civitas Akademika UK Maranatha, kita juga harus selalu mau mendengarkan nasihat. Karena tidak ada cara lain untuk kita belajar. Salah satunya kecuali dengan menerima nasihat dan memperhatikannya dan melakukannya. Karena itu refleksi kita
pada intinya adalah hendaklah nasihat itu difahami sebagai sebuah ungkapan kasih sayang. Nah, pertanyaan refleksi bagi kita untuk kita dalami dalam melaksanakan makna dari firman Tuhan yang kita baca ini adalah bagaimana rasanya Anda jika diberi nasihat? Apakah Anda mau langsung menerimanya atau menerimanya dengan menggerutu terlebih dahulu atau menyerapinya, menyelaminya, menghayatinya dan mau melakukannya? Itulah pertanyaan yang paling berat buat kita. Jadilah pelaku firman, bukan penggerutu atas nasihat. Saya kira itu sangat penting buat kita untuk kita dalami. Masyarakat Maranatha yang saya kasihi, marilah kita mensyukuri firman Tuhan yang disampaikan kepada kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas firman yang telah kami baca dan yang juga hamba-Mu diperalat oleh Tuhan untuk memberikan uraian yang serba terbatas kepada semua komunitas Maranatha yang terkasih. Biarlah Tuhan menanamkan itu di hati kami semua supaya kami menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar. Biarlah kami semua diberkati oleh kuasa Roh Kudus-Mu supaya kami dikuatkan untuk meyakinkan Universitas Kristen Maranatha menjadi universitas yang semakin maju dan semakin mencerminkan kebesaran Tuhan dan kemuliaan-Mu di tengah-tengah bangsa ini dan di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Mari kita akan kembali membaca visi dan misi Universitas Kristen Maranatha. Visi Universitas Kristen Maranatha adalah menjadi perguruan tinggi yang mandiri dan berdaya cipta, serta mampu mengisi dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni abad ke-21 berdasarkan kasih dan keteladanan Yesus Kristus. Misi kita mengembangkan cendekiawan yang andal, suasana yang kondusif, dan nilai-nilai hidup Kristiani sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi. Integrity, care, and excellence.